Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, setelah menunaikan sholat duha, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di taman kota. Abu Nawas dengan segala kecerdikannya selalu menemukan cara untuk menghibur diri dan orang lain di sekelilingnya. Ketika dia melintasi sebuah pohon yang besar, dia melihat seekor ulat bulu yang sangat gemuk dan sedang asyik makan. Ulat bulu itu dengan bulu-bulu lebatnya yang berwarna cerah, tampaknya tidak memperhatikan kehadiran Abu Nawas kala itu. Namun, Abu Nawas dengan rasa ingin tahunya mendekat dan berkata, "Hai teman kecil, apa kabar?" Ulat bulu itu berhenti sejenak. Dan lalu ulat bulu itu menatap Abu Nawas dengan mata kecilnya yang bulat. "Oh, hai, aku sedang menikmati sarapan pagiku. Daun-daun ini sangatlah lezat." Abu Nawas tersenyum lebar. Bagus sekali, hahaha. Tapi aku penasaran kenapa kamu sangat gemuk. Apakah kamu makan daun setiap hari? Ulat bulu itu menggeliat dengan penuh bangga. "Tentu saja, Nawas. Aku makan daun setiap hari, pagi dan sore. Dan lihatlah, aku jadi besar dan gemuk." Abu Nawas lalu berpikir sejenak dan berkata, Aha, aku punya ide. Bagaimana jika aku memberimu lebih banyak daun? Aku sepertinya ingin melihat seberapa besar kamu bisa tumbuh. Kemudian ulat bulu itu tanpa berpikir panjang setuju dengan antusias. "Tentu, aku akan sangat senang jika ada lebih banyak daun." Abu Nawas kemudian memanjat pohon dan mengumpulkan sebanyak mungkin daun yang dia bisa temukan. Dia lalu meletakkan daun-daun itu di sekitar ulat bulu, yang langsung mulai makan dengan lahap. Namun, semakin banyak daun yang dimakan ulat bulu, semakin berat dan semakin sulit baginya untuk bergerak. Dalam waktu yang singkat, ulat bulu itu hampir tidak bisa bergerak lagi dan mulai merasa sangat berat. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, Hahaha, lihatlah dirimu teman. Kamu sekarang tampak seperti bola daun berjalan. Ulat bulu itu lalu tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa mendengus. Karena dia terlalu kenyang untuk bergerak, dan tak lama kemudian seekor burung datang melayang dan melihat ulat bulu yang begitu gemuk. Seketika itu burung itu menatap Abu Nawas dengan heran dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan ulat bulu ini?" Abu Nawas menjawab dengan penuh canda, Oh, dia baru saja mendapatkan banyak makanan dan sekarang dia sangat senang. Tapi dia tidak bisa bergerak sekarang. Mungkin kita harus membantunya sedikit. Kemudian burung itu merasa kasihan dan membantu ulat bulu dengan membawa ulat bulu itu terbang ke tempat yang lebih nyaman. Setelah kejadian itu, ulat bulu sadar agar tidak serakah dan berlebihan ketika makan. Setelah kejadian tersebut, ulat bulu merasa sedikit marah karena merasa Abu Nawas mempermainkan dirinya. Meskipun begitu, ulat bulu tidak membenci Abu Nawas, hanya saja merasa ingin memberi sebuah pelajaran kecil. "Suatu saat nanti," pikir ulat bulu, "aku pasti akan membalas dendam dengan cara yang cerdik." Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke taman. Kali ini dengan rencana untuk menebang pisang untuk diberikan kepada teman-temannya. Tanpa ia sadari, ulat bulu yang sekarang sudah menjadi ulat yang lebih besar dan lebih cerdas, memanfaatkan kesempatan itu. Ia lalu bersembunyi di antara dedaunan yang lebat dan memperhatikan Abu Nawas dengan penuh perhatian. Sambil memikirkan rencananya, ulat bulu memanjat pohon dan menempelkan beberapa helai bulu-bulunya yang bisa menimbulkan rasa gatal pada pakaian Abu Nawas. "Aha, ini akan menjadi sebuah pelajaran kecil yang menyenangkan," pikir ulat bulu. Ketika Abu Nawas mulai mengambil pisang, ia tidak menyadari bahwa beberapa bulu ulat bulu menempel pada pakaiannya. Tidak lama setelah ia pulang dan mulai melakukan aktivitas sehari-hari, tiba-tiba dia merasakan gatal yang sangat mengganggu di sekujur tubuhnya. Waduh, ada apa ini? Abu Nawas mengeluh sambil menggaruk-garuk tubuhnya. Rasa gatal itu semakin menjadi-jadi. Lalu Abu Nawas mencoba menggosok tubuhnya, tetapi gatalnya tidak kunjung rendah. Dia merasa sangat tidak nyaman, lalu Abu Nawas pun pergi ke tempat cuci untuk membersihkan pakaiannya dan coba untuk menghilangkan rasa gatalnya. Namun tidak ada yang membantu kala itu. Semakin ia menggaruk, semakin banyak rasa gatal yang timbul. Abu Nawas lalu mulai berpikir keras. Ada yang tidak beres nih. Kenapa aku bisa gatal-gatal seperti ini? Dengan rasa penasaran, ia memeriksa pakaiannya dengan teliti dan akhirnya menemukan beberapa bulu-bulu kecil yang menempel pada kainnya.
Aha, aku tahu sekarang. Abu Nawas teringat pada ulat bulu yang pernah dia ajak bicara. Pasti nih, ulat bulu yang nakal itu. Dan dia berkata, Bagus sekali. Ulat bulu ini benar-benar cerdik rupanya. Tapi tak apalah, ini mungkin adalah sebuah balasan yang pantas untuk apa yang aku lakukan. setelah memastikan bahwa semua ulat bulu telah dibersihkan dari pakaiannya, Abu Nawas merasa lega. Namun, dia tahu dia harus berhati-hati ke depan. Ia mulai menghargai pelajaran bahwa memberi makanan yang berlebihan kepada seseorang, bahkan hanya seekor ulat bulu, bisa berakibat fatal. Setelah mengalami rasa gatal yang mengganggu akibat ulat bulu, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke taman dan menemui ulat bulu untuk meminta maaf. Meskipun balas dendam ulat bulu itu lucu, ternyata Abu Nawas merasa bahwa sudah saatnya untuk memperbaiki hubungan mereka. Dengan membawa segelas susu murni yang segar dan lezat, Abu Nawas menuju pohon tempat ulat bulu itu biasa tinggal. Sesampainya di sana, dia melihat ulat bulu sedang beristirahat di atas selembar daun besar. Hai kawan, Assalamualaikum. Selamat pagi teman kecil. Kecil, sapa Abu Nawas dengan ramah. Lalu ulat bulu menatap Abu Nawas dengan penasaran. Hai, kenapa Abu Nawas kau mencariku? Ada apa? Aku melihat kamu tampaknya membawa sesuatu. Kata ulat bulu. Sambil melirik ke arah gelas susu di tangan Abu Nawas lalu tersenyum dan mengeluarkan gelas susu. Hai ulat bulu, tahukah kamu, aku datang untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Aku tahu memang ulahku membuatmu sangat lapar dan tidak nyaman, jadi aku membawakanmu segelas susu murni sebagai tanda permintaan maafku. Lalu ulat bulu terkejut dan penasaran. Hah? Susu murni? Apakah ia akan berulah lagi? Saut Ulat bulu dalam hati. Hai Abu Nawas, tapi aku belum pernah minum susu sebelumnya. Abu Nawas menjelaskan, Susu ini sangat segar dan lezat. Aku harap kamu menyukainya. Ini adalah cara kecilku untuk menunjukkan betapa aku menghargai persahabatan kita dan ingin memperbaiki keadaan. Seketika itu ulat bulu yang merasa tersentuh dengan niat Abu Nawas mengangguk dengan senyum lebar. Baiklah, mari kita akan coba. Terima kasih banyak ya Nawas. Dengan hati-hati Abu Nawas menuangkan susu ke atas sebuah daun yang bersih dan menyerahkannya kepada ulat bulu. Ulat bulu mulai mencicipi susu tersebut dan segera merasa senang. Ternyata ini rasanya sangat lezat. Terima kasih ya. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, Aku senang sekali jika kamu suka dengan susu itu. Aku hanya ingin memastikan bahwa kita tidak hanya memiliki persahabatan yang penuh tawa dan kesenangan. Selang beberapa hari setelah Abu Nawas meminta maaf kepada ulat bulu, berita tentang penebangan pohon liar di sekitar taman mulai menyebar. Sekelompok pekerja dari kota datang dengan kapak dan alat-alat berat, bersiap untuk menebang pohon-pohon besar di kawasan taman tersebut untuk membuka lahan baru. Abu Nawas yang sangat peduli dengan teman barunya itu, yakni ulat bulu, menjadi khawatir. Pohon tempat ulat bulu tinggal akan menjadi target utama penebangan. Dia lalu segera menuju taman dan mencari ulat bulu yang sedang makan daun di atas sebuah pohon besar. Hai teman kecil, saut Abu Nawas. Ada berita buruk. Ada sekelompok orang yang akan menebang pohon-pohon di sini. Dan pohon tempat kamu tinggal termasuk dalam daftar. Ulat bulu menjadi sangat panik. Hah? Apa? Itu berarti aku akan tertimbun reruntuhan dan tidak ada tempat yang aman lagi. Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan sebuah solusi. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Aku perlu mencari cara agar kamu bisa pindah ke tempat yang aman sebelum mereka mulai menebang pohon. Kemudian Abu Nawas segera mulai merencanakan sesuatu. Dia mengumpulkan beberapa teman dari desa, orang-orang yang dikenal baik hati dan peduli. Dia lalu menjelaskan situasinya dan meminta bantuan mereka untuk memindahkan ulat bulu ke tempat yang aman. Mereka lalu memutuskan untuk membuat sebuah rumah sementara di dekat taman, di mana ulat bulu bisa tinggal dengan aman sampai pekerjaan penebangan selesai. Abu Nawas dan teman-temannya bekerja keras membuat tempat baru yang nyaman dari daun-daun besar dan cabang-cabang untuk ulat bulu. Sementara itu, Abu Nawas juga mengunjungi para pekerja, lalu menjelaskan bahwa ada makhluk kecil yang sangat penting dan tidak ingin mengganggu proses penebangan.
Dengan cerdik, ia menawarkan mereka segelas susu murni sebagai minuman penyegar dan menceritakan kisah lucu tentang ulat bulu dan bagaimana ia harus dipindahkan untuk keselamatannya. Para pekerja yang terhibur dengan cerita dan dihargai dengan minuman susu itu akhirnya setuju untuk menunda penebangan pohon tempat ulat bulu tinggal hingga mereka memastikan semua makhluk kecil aman. Dengan bantuan teman-teman Abu Nawas dan kerjasama para pekerja, ulat bulu berhasil dipindahkan ke tempat yang aman dan nyaman. Lalu Abu Nawas membawa ulat bulu ke rumah barunya dan memastikan dia merasa nyaman. Ulat bulu sangat berterima kasih kepada Abu Nawas dan semua orang yang membantunya. Terima kasih Abu Nawas, kamu telah menyelamatkan rumahku dan membuatku merasa aman. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas budi baik ini. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Tidak perlu membalas. Persahabatan kita adalah hadiah yang paling berharga. Aku hanya senang bisa membantu teman. Sejak saat itu, Abu Nawas dan ulat bulu semakin dekat dan mereka sering berkumpul. Kemudian Abu Nawas selalu menjaga taman dan teman-temannya dengan penuh perhatian. Meskipun penebangan pohon dilakukan dengan hati-hati, mereka semua berterima kasih kepada Abu dengan akal cerdiknya telah menyelamatkan, dan begitulah Abu Nawas dan ulat bulu menikmati persahabatan mereka dengan penuh rasa tawa di taman yang indah itu.